Dan yang kedua, kalau kita mengucap syukur sebagaimana biasa dalam doa kita menyatakan rasa syukur kepada Allah, itu hal yang paling dasar. Ucapan pujian dan syukur yang paling dasar kepada Tuhan, yakni dengan kata-kata. Tetapi kita diminta untuk melangkah lebih jauh, lebih tinggi, lebih berarti nilainya, yakni berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 22 Desember 2022, hari biasa khusus Advent pekan keempat. Bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab pertama Samuel bab 1 ayat 24 sampai 28, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 56. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang pujian dan syukur. Pujian dan syukur yang diungkapkan baik oleh Hana dalam bacaan pertama hari ini maupun oleh Maria dalam bacaan Injil hari ini. Ada dua poin penting yang harus kita garis bawahi untuk kita renungkan dari ungkapan pujian dan syukur yang dilakukan baik oleh Hana maupun oleh Maria. Yang pertama, Hana dan Maria sangat meyakini bahwa apa yang ada pada mereka, apa yang mereka berdua alami, itu adalah rahmat dari Tuhan, datang dari Tuhan. Hana, seorang yang sudah sangat lama mendambakan kehadiran seorang anak. Dia menanti-nantikan kehadiran seorang anak, tidak secara pasif, tetapi dia menantikannya secara aktif. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa dan berdoa. Dia terus berdoa. Sampai pada akhirnya ia mendapat karunia dan rahmat dari Allah. Seorang putra dia lahirkan yang disebut dengan Samuel. Karena itu, bagi Hana, Samuel anaknya itu ia alami atau diberikan kepadanya sebagai anugerah dan rahmat dari Tuhan yang telah mendengarkan doanya. Karena itu ia bersyukur, dan syukur itu dinyatakan dalam bacaan pertama hari ini. Itu poin yang pertama. Menyadari bahwa yang ada pada dia, anaknya Samuel, adalah anugerah dari Allah. Karena itu dia syukuri. Hal yang sama juga terjadi dengan Bunda Maria. Maria dalam bacaan Injil hari ini mengungkapkan nada pujian dan syukurnya kepada Tuhan, bahwa dia kemudian baik oleh Elizabeth maupun segala suku bangsa menyebutnya berbahagia. Itu tidak pertama-tama karena dirinya sendiri, tetapi itu karena rahmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya, yakni ia dipilih menjadi Bunda Putra Allah. Ia yang akan mengandung dan melahirkan Putra Allah. Dan karena itulah dia disebut sebagai orang yang berbahagia, baik oleh Elizabeth saudaranya maupun segala suku bangsa yang lain sampai saat ini. Lagi-lagi ucapan pujian dan syukur Maria seperti yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini adalah karena kesadaran bahwa yang dia miliki status sebagai Bunda Putra Allah, mengandung dan melahirkan Putra Allah, itu
anugerah, pilihan, rahmat dari Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, poin yang kedua yang juga diungkapkan baik oleh Hana dalam bacaan pertama maupun oleh Maria dalam bacaan Injil hari ini. Mereka berdua ternyata telah mengungkapkan pujian dan syukur kepada Allah secara sempurna. Mengapa? Saudari dan saudara yang terkasih, bagi saya dalam permenungan, saya melihat ucapan syukur atau pujian kepada Allah itu mempunyai dua tingkat. Tingkat yang pertama adalah ucapan syukur dan pujian kepada Allah secara verbal, kata-kata. Dan itu ungkapan pujian dan syukur menurut hemat saya hal yang paling dasar, paling awal, tingkat yang paling rendah yang pada umumnya bisa dilakukan oleh hampir semua orang. Tapi itu tahap awal. Tahap yang kedua adalah ungkapan atau ucapan pujian dan syukur kepada Tuhan dengan cara hidup, dengan tutur kata dan perbuatan-perbuatan yang baik yang sesuai dengan kehendak Allah. Dua poin ini terkandung dalam pujian dan syukur baik oleh Hana maupun oleh Maria menurut kedua bacaan liturgi hari ini. Saudari dan saudara terkasih, bahwa Hana pada akhirnya mempersembahkan Samuel anaknya, itu ungkapan syukur yang sesuai dengan aturan dari Allah yang diberikan kepada mereka sebagai orang Yahudi. Dan itu dilakukan oleh Hana, mempersembahkan Samuel ke bait Allah. Dan lebih jauh dari itu, apa yang Hana katakan tentang Samuel kepada Allah. Dia ternyata membiarkan Allah, terserah kepada Allah. Allah mau memakai Samuel, anak yang masih kecil itu, untuk apa? Terserah pada Allah. Itu artinya Hana mau mengatakan bahwa Allah akan memakai hidup Samuel untuk Allah dan untuk tujuan, keinginan, kehendak Allah sendiri. Bagi saya, itu adalah ungkapan syukur yang paling tinggi. Karena menyerahkan Samuel untuk dipakai oleh Allah menurut kehendaknya. Hal yang sama juga terjadi dengan Bunda Maria. Kita tahu dalam sejarah kehidupan Bunda Maria, sejak ia dipilih oleh Allah, sebenarnya sejak keabadian, tetapi menurut catatan kitab suci, ketika malaikat Gabriel mendatanginya, malaikat Gabriel sebagai utusan Allah, membawa berita gembira, tapi juga penuh tanggung jawab. Dan ketika Maria berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Pada saat itulah Maria mulai menghayati apa kata-kata yang dia sampaikan kepada Allah melalui malaikat Gabriel, bahwa dia adalah hamba Allah, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya dia akan terima. Kira-kira seperti itu sederhananya. Dan memang pada akhirnya kita tahu dalam sejarah kehidupan Maria, Maria sungguh-sungguh menerima apapun yang terjadi dengan kehidupannya dan kehidupan anak yang ia kandung, yang ia lahirkan, dan yang ia pelihara, dan yang ia dampingi dalam sejarah keselamatan. Saudari dan saudara yang terkasih, dari sini, dari pengalaman bagaimana kehidupan Hana dan Maria, kita diajak untuk belajar seharusnya seperti apa ucapan syukur dan pujian kepada Allah yang harus kita ungkapkan terus-menerus dalam kehidupan kita. Karena yang ada pada kita, yang kita alami, datangnya dari Tuhan. Dan yang kedua, kalau kita mengucap syukur sebagaimana biasa dalam doa kita menyatakan rasa syukur kepada Allah, itu hal yang paling dasar
ucapan pujian dan syukur yang paling dasar kepada Tuhan, yakni dengan kata-kata. Tetapi kita diminta untuk melangkah lebih jauh, lebih tinggi, lebih berarti nilainya, yakni dengan hidup menurut kehendak Tuhan. Membiarkan diri kita dipakai oleh Tuhan. Dan kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Itulah ucapan pujian syukur yang paling tinggi. Dan itu yang diharapkan dari kita.